Begitu Kenzo membuka kedua matanya, dia mendapati dirinya sedang berbaring di lantai. Dia menggunakan boneka sebagai bantal. Di lengan kanannya nampak Zeva yang sedang tertidur pulas. Lalu, di sebelah kiri ada kaki Maxim yang telah menunggu. Remaja itu tertidur pulas dengan posisi kepala di kaki dan kaki di kepala. Sisanya, semua orang mengelilingi Kenzo. Mereka juga tertidur pulas dan terlihat sangat lelah. Kenzo ingat mereka bersenang-senang kemarin malam. Mereka bermain kartu, monopoli, ular tangga, dan beberapa permainan lain sehingga sinar matahari masuk ke dalam kamar tersebut dan membuat mereka kelelahan. Semua orang tertidur karena tidak sanggup lagi menahan ngantuk yang menyerang tubuh mereka. Kenzo tersenyum kecil. Dia merasa sangat bahagia karena mereka semua melakukan hal ini untuk membuatnya merasa lebih baik. Namun tetap saja, kenangan tentang paman membuat dada Kenzo terasa nyeri. Kenzo merasa sangat sakit, sulit untuk melupakan hal seperti ini. Kenzo, Zeva membuka mata. Gadis itu menatap Kenzo sembari menguap pelan. Jam berapa ini? Tanya Zeva. Entahlah, tunggu sebentar. Kenzo menatap jam dinding yang menunjukkan pukul 2 siang. Ini sudah pukul 2 siang. Ujar Kenzo. Kita tertidur sangat lama. Timpal Zeva. Itu karena kita bersenang-senang kemarin malam dan banyak hal yang terjadi. Jawab Kenzo. Zeva menatap kekasihnya dengan lekat. Setelah beberapa saat, Zeva mendekat kemudian mengecup bibir Kenzo. Selamat siang, ucap Zeva. Selamat siang juga. Bagaimana kondisimu? Tanya Kenzo. Sangat baik, walau sedikit pusing. Mungkin karena kita tidur di lantai. Tidak. Apa aku tidur di atas lenganmu? Ini pasti akan terasa kaku. Zeva langsung mengambil posisi duduk dan memeriksa lengan Kenzo. Tidak masalah, aku baik-baik aja. Jawab Kenzo walau lengannya memang terasa kaku. Zeva kembali menatap Kenzo. Dia ingin menanyakan bagaimana kondisi Kenzo yang sebenarnya tentang paman. Tapi Zeva takut membuat Kenzo kembali mengingat hal yang menyedihkan. Sehingga dia memilih untuk tutup mulut dan memendam semuanya dalam hati. Permisi, pintu diketuk dari luar, kemudian dibuka. Si pelaku tidak lain adalah Violeta. Melihat Zeva dan Kenzo sudah bangun, disertai yang lain masih tertidur pulas, Violeta hanya tersenyum kecil. Kalian melewatkan sarapan. Kemarin kalian juga tidak sempat makan malam, kan? Kalian harus mengisi tenaga dulu, ujar Violeta. Mama, Zefi mengucap kedua matanya, kemudian menatap Violeta dengan mata yang setengah terbuka. Iya, ini aku. Cepat bangun. Ayo kita makan. Kepala koki telah menyiapkan makan siang terbaik untuk kalian semua, ujar Zeva. Zeva menepuk Lian yang tertidur di sebelahnya. Kemudian dia juga membangunkan Aluna dan Jasmine yang tidur di bersebelahan. Kenzo membantu Zeva membangunkan yang lain. Meskipun sangat sulit, semua orang akhirnya terbangun. Tidak baik tidur terlalu lama, itu hanya akan membuat tubuh kalian terasa buruk. Pertama, isi perut dulu, lalu nikmati sisa hari ini, ucap Violeta. Dengan tubuh yang masih lemas dan mata yang belum sepenuhnya terbuka, anak-anak keluar dari kamar Kenzo, meninggalkan si pemilik kamar. Violeta masih berada di dalam. Dia menutup pintu dan melangkah masuk, kemudian duduk di sofa. Mama, Kenzo menatap Violeta dengan lekat. Rasanya sudah lama sekali sejak terakhir kali dia berbicara dengan wanita ini, sehingga dia merasa sedikit canggung. Kemari, mendekatlah, duduk di sebelahku. Violeta menepuk tempat di sebelahnya. Kenzo langsung bergerak dan duduk di sebelah Violeta. Kau telah mengalami banyak hal berat, sayangku. Aku ingin berterima kasih karena kau sudah bertahan sejauh ini dan mengikuti apa kata hatimu. Violeta menarik kedua tangan Kenzo lalu menggenggamnya dengan erat. Kenzo bisa merasakan kehangatan dari genggaman tangan wanita itu. Tidak, akulah yang seharusnya berterima kasih karena Mama dan yang lain telah bersedia berada di sisiku selama ini.
Bahkan sampai sekarang pun kalian tetap mendukungku. Padahal mama dan papa pasti sudah tahu kalau sejak awal kalau aku memiliki latar belakang yang buruk dan bisa saja merugikan Aguero. Namun, kalian tetap saja menerimaku di sini. Bahkan, papa sampai mengajariku banyak hal dan memperkuat diriku. Aku sangat berterima kasih kepada kalian. Tidak, bahkan ucapan terima kasih seperti ini tidak akan cukup untuk mengungkapkan seberapa besar aku berterima kasih kepada kalian semua, ujar Kenzo. Melihat kau berada di sisi Aguero saja sudah cukup menjadi bukti kalau kau begitu peduli pada Aguero dan juga pada Zefa. Kami telah melihat dengan jelas bagaimana kau berjuang dengan keras untuk tetap bertahan dalam situasi seperti ini. Jika itu orang lain, dia pasti lebih memilih pamannya daripada kami. Aku beruntung, kau adalah orang yang berbeda, balas Violeta. Tetap aja, semua ini tidak akan terjadi jika tidak ada kalian. Seandainya sejak awal papa menolak keberadaanku dan menjauhkanku dari Zefa, aku pasti sudah berakhir menjadi rekan mereka dan menjadi budak orang Rusia itu, ujar Kenzo. Kau benar, aku tidak bisa membayangkan itu terjadi. Violeta membuat wajah khawatir. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan Kenzo yang seperti ini diperalat oleh Samuel dan juga Verdon. Ngomong-ngomong, kau harus bersiap sekarang. Kita akan makan bersama, sekaligus membahas sesuatu yang sangat penting nantinya, ujar Violeta. Sesuatu yang sangat penting? Kenzo terlihat begitu penasaran. Apa kau penasaran? Tanya Violeta. Iya, aku sangat penasaran. Kenzo mengangguk. Kalau begitu, siapkan dirimu sekarang. Aku sendiri yang akan memilihkan pakaian untukmu, agar kau tidak lagi memakai pakaian formal. Violeta menyindir Kenzo. Ah, Mama. Kenzo merasa malu. Dia langsung mengingat saat pertama kali dia makan bersama mereka. Kenzo adalah satu-satunya orang yang memakai pakaian formal. Itu karena dia sangat gugup sampai tidak tahu apa yang harus dia pakai. Itu kan masa lalu. Tolong jangan diikut lagi. Aku merasa sangat malu, Ma. Pinta Kenzo. Habisnya, setiap kali aku mengungkit itu, kau terlihat sangat imut. Violeta menarik pelan pipi Kenzo. Permisi, apa yang sedang kalian lakukan? Zefa menatap mereka berdua. Gadis itu kembali masuk ke kamar Kenzo karena dia ingin mengambil alas kaki yang tertinggal. Dia baru sadar kalau dia tidak memakai sendal saat keluar dari kamar Kenzo. Dia menatap Violeta dan Kenzo dengan tatapan tajam. Kalian tidak sedang melakukan sesuatu yang kurang ajar, kan? Tanya Zefa. Apa maksudmu? Violeta dan Kenzo sama-sama tidak mengerti. Akhir-akhir ini, perselingkuhan antara menantu pria dengan mertua wanitanya sangat banyak terjadi, balas Zefa. Perkataan Zefa langsung membuat Violeta melempar bantal sofa ke arah putrinya itu. Tidak sampai di sana, Violeta langsung berlari ke arah Zefa kemudian memelintir leher putrinya dengan kuat. Apa yang Mama lakukan? Mama ingin membunuhku? Zefa berhisteris. Kau sendiri, apa yang sudah kau katakan? Bagaimana bisa kau mengatakan hal kurang ajar seperti itu kepada ibumu? Mana mungkin aku melakukan hal gila dengan Kenzo di saat aku sudah memiliki suami paling sempurna di dunia ini. Kesal Violeta. Oh ayolah Ma, aku kan cuma bercanda. Zefa menepuk-nepuk lengan Violeta agar wanita itu melepaskan lilitan lengan pada lehernya. Itu bukan candaan yang lucu, dasar bocah ini. Violeta melepaskan lengannya dari leher Zefa, kemudian menendang pantat gadis itu. Aduh, Zefa meringis pelan. Dia langsung menatap Violeta dengan tatapan tajam. Apa kau? Berani sekali kau memberikan tatapan seperti itu kepada ibumu sendiri. Violeta melepaskan sandal yang dipakai lalu melempari Zefa dengan itu. Tentu saja, Zefa bisa menangkapnya dengan mudah. Tidak kena. Bleh. Zefa menunjukkan ekspresi penuh ejekan. Ah, begitu. Baiklah. Jadi kau ingin pertarungan yang serius. Violeta meregangkan otot-ototnya. Tunggu sebentar. Mama mau apa? Zefa langsung gemetaran saat Violeta melangkah mendekatinya.
Wanita itu menunjukkan tatapan tajam dengan seringaian yang membuat Zeva merasa merinding. Bukan hanya Zeva, Kenzo yang menyaksikan pemandangan itu juga ikut merinding. "Kenzo, selamatkan aku!" Zeva berlari ke arah Kenzo. Gadis itu langsung bersembunyi di belakang tubuh Kenzo, membuat Kenzo berdiri dari duduknya dan menghadap Violeta. "Menyingkir, Kenzo. Ada sesuatu yang harus aku lakukan dengan gadis kecil ini," perintah Violeta. Aura yang dikeluarkan wanita itu benar-benar berbeda dengan tadi saat masih bicara dengan Kenzo. Violeta terlihat begitu lembut, seperti seorang ibu baik hati yang sangat menyayangi anak-anaknya. Namun, sekarang Violeta terlihat seperti wanita kejam yang siap menghabisi siapapun yang berani menghalangi jalannya. Kenzo jadi ketakutan. Tekanan yang dikeluarkan Violeta tidak main-main. Itu sama seperti tekanan yang dikeluarkan Marcelo. Ini adalah kali pertama Kenzo merasakan tekanan dari Violeta karena Violeta tidak pernah menunjukkan kekuatan aslinya di depan Kenzo. "Mama, Kenzo ketakutan," teriak Zeva membuat Violeta tersentak. Ketika menatap Kenzo, Violeta memang melihat anak itu bergetar sampai tidak bisa berkata-kata dan mematung. "Kenzo, apa kau baik-baik saja?" tanya Zeva, namun remaja itu tidak menjawab. "Tuh kan, dia mematung, Mama sih," kesal Zeva. "Kenzo, kau baik-baik saja kan? Sadarlah nak." Violeta sedikit panik. Dia menggoyangkan bahu Kenzo dan menjetikkan jarinya beberapa kali di depan wajah remaja itu. Setelah beberapa saat, Kenzo tersadar. Dia langsung mengedipkan matanya beberapa kali sebelum menatap Zeva dan Violeta yang terlihat sangat khawatir. "Kau baik-baik saja kan?" tanya Violeta. "Iya, tidak apa-apa. Tidak, maksudku itu tadi sangat..." Kenzo tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia terlalu gugup, bahkan suaranya masih bergetar. "Maafkan aku, tadi aku terlalu terpancing oleh Zeva. Sampai tidak sadar kau masih ada di sini," ucap Violeta. "Tidak masalah, Mama. Ini bukan salah Mama. Akulah yang tidak bisa menahan tekanan itu," jawab Kenzo. Dia merasa sedikit malu. "Jangan merasa malu, Kenzo. Itu adalah hal yang wajar karena kau belum bertambah kuat," balas Zeva. "Kenapa kau malah berkata seperti itu dan bukannya minta maaf terlebih dahulu?" kesal Violeta pada Zeva. "Oh iya, astaga, bagaimana bisa aku melupakan itu? Akulah yang telah membuat Mama terpancing. Maafkan aku ya Kenzo, aku hanya berniat mengerjain Mama sebentar, tapi aku tidak tahu seperti ini jadinya," ucap Zeva. "Tidak masalah Zeva, kau jadi memperlihatkanku bagaimana sisi lain dari Mama," balas Kenzo. "Sisi lain? Tunggu. Jangan bilang kau takut padaku," tanya Violeta. "Sedikit, tapi tidak apa-apa. Aku sudah beberapa kali menerima tekanan seperti itu. Aku terkejut karena Mama juga bisa mengeluarkan tekanan seperti itu. Ternyata Mama dan Papa memiliki kekuatan yang hampir sama," ujar Kenzo. Itu tidak salah. Kekuatan Papa dan Mama memang hampir sama. Tapi karena Mama sudah jarang turun ke medan perang, orang-orang jadi berpikir Mama makin melemah. Padahal aslinya Mama malah makin kuat, balas Zeva. Sudahlah, sampai kapan kalian akan membicarakan hal seperti itu? Lebih baik kalian sekarang bersiap. Kalian tidak mau terlambat untuk makan siang kan? Cepat. Violeta berdempelan dengan wajah memerah. Dia keluar dari kamar Kenzo. Sepertinya Mama malu-malu karena dipuji, padahal biasanya dia akan bersikap sombong. Mungkin karena ada kau di sini, celotuk Zeva. Namun tidak ada respon dari Kenzo. Apa ada masalah? Zeva menyentuh lengan Kenzo. "Zeva, kapanpun aku memikirkannya, aku selalu merasa kagum. Aguero benar-benar kuat. Ayahmu, ibumu, dan Zafi. Mereka bertiga memiliki aura yang hebat. Lalu kau adalah orang yang bisa menahan diri dan menahan auramu.
Keluarga ini diisi oleh orang-orang yang hebat. Kenzo mengusap lehernya. Dia merasa insecure. Oh ayolah, jangan difikirkan. Kau juga hebat Kenzo, jangan lupa. Kau adalah seorang jenius. Kau hanya berlatih sebentar, namun kau sudah menjadi sekuat ini. Tidak banyak orang bisa melakukannya, puji Zeva. Tapi kemampuanku tidak bisa dibandingkan dengan kalian. Aku masih saja khawatir dengan hal ini. Bagaimana aku akan melindungimu di masa depan nanti jika aku bahkan lebih lemah darimu? Kenzo sangat cemas. Jangan mengkhawatirkan hal bodoh seperti itu. Saat ini kau sudah kuat. Maksudku, untuk ukuran remaja itu usiamu, bahkan para tuan muda keluarga lain tidak ada yang sekuat dirimu di usia seperti ini, ujar Zeva. Benarkah? Kenzo merasa sedikit terhibur. Wajahnya memerah dan dia tersenyum kecil. Berhenti memikirkan hal ini. Sekarang pergilah ke kamar mandi. Bersihkan dirimu lalu bersiap-siap. Zeva menepuk bahu Kenzo sebelum keluar dari kamar remaja itu. Kenzo tidak membuang-buang waktu lagi. Dia langsung pergi ke kamar mandi, membersihkan diri, lalu memakai pakaian yang telah dipilihkan oleh Violeta. Wanita itu meletakkan pakaian tersebut di atas ranjang. Pakaian yang dipilih adalah setelan baju kodok dan sebuah kacamata bundar. Apa aku harus memakai kacamata ini juga? Kenzo memakai kacamata tersebut dan menatap pantulan dirinya di cermin. Terlihat sangat aneh, celetuk Kenzo. Apa kau sudah selesai? Pintu kamar Kenzo diketuk. Si pemilik kamar langsung membuka pintu. Dia menemukan Zeva dan yang lain berada di depan sana. Mereka telah siap dengan pakaian bagus dan yang membalut tubuh mereka. Melihat penampilan Kenzo, mereka cukup terkejut. Wah, lihatlah kacamatamu ini, kau sangat cocok memakainya, celetuk Maxim. Ya, Maxim benar. Aku setuju. Aura ketampanannya bertambah ketika dia memakai kacamata, timpal Jasmine. Tunggu, apa maksudnya itu? Kenapa kau menyebut orang lain tampan? Maxim merasa kesal. Kenapa kau harus merasa kesal? Aku hanya memberikan pujian. Lagi pula, kau yang lebih dulu memujinya, balas Jasmine. Mereka berdua langsung beradu tatapan tajam satu sama lain, sebelum memalingkan wajah dengan perasaan kesal. Ayolah, kenapa kalian malah bertengkar di sini? Kau ini, Maxim, sudah besar bukannya dewasa, malah bersikap seperti anak-anak. Lian menepuk bahu Maxim dengan kuat. Aduh, kau menepuknya terlalu kuat. Maxim meringis. Kenzo tidak mempedulikan keributan tersebut, karena dia hanya fokus pada Zeva yang berdiri di depannya. Gadis itu menatap lekat dengan ekspresi penuh pemikiran. Bagaimana menurutmu Zeva? Tanya Kenzo. Entah kenapa, aku lebih suka dirimu yang tanpa kacamata. Zeva mengambil kacamata Kenzo lalu memakai kacamata tersebut untuk dirinya sendiri. Ayo, kita pergi ke ruang makan. Semua orang telah menunggu kita. Zeva menggandeng lengan Kenzo. Mereka pergi ke ruang makan. Di tempat itu telah menunggu Violeta dan Marcelo. Mereka nampak mengobrol saat anak-anak tiba di sana. Ayo duduk, ujar Marcelo, membuat semua orang duduk dengan santai, kecuali Aluna, yang pertama kali berada di sini. Duduklah Aluna. Gio menarik tangan Aluna agar gadis itu duduk di sebelahnya. Aluna pun duduk dengan perasaan canggung. Tidak usah canggung, kau akan segera menjadi bagian dari keluarga kami, ujar Marcelo. Baik, Paman, balas Aluna. Meski begitu, dia masih tetap merasa canggung. Hidangkan, ujar Marcelo, membuat para pelayan langsung menghidangkan makan siang yang telah disiapkan. Ini adalah makan siang yang dibuatkan langsung oleh kepala koki. Meski dia sudah tua, dia memiliki bakat yang sangat hebat. Aku bicara seperti ini karena ada 2 orang yang baru pertama kali makan bersama di sini. Marcelo melirik Aluna dan Jasmine. Terima kasih atas pujian Anda, Tuan Marcelo. Kepala koki yang berdiri di
sana tersenyum. Walau begitu, dia masih tidak bisa menghilangkan dendamnya kepada Marcelo. Cobalah sekali dan kalian akan ketagihan. Selamat menikmati makan siang kalian, ucap Marcelo. Semua orang langsung mengambil garpu dan pisau. Gio sempat menoleh ke arah Aluna. Rupanya gadis itu telah mengambil garpu dan pisau yang benar. Aku sedikit belajar tata krama karena sering gabut. Baguslah, sekarang hal ini sangatlah berguna, bisik Aluna. Mereka makan cukup tenang sekitar 5 menit sebelum Marcelo memulai pembicaraan. Alasan kenapa aku mengumpulkan kalian semua di sini, karena aku ingin meminta pendapatmu Kenzo dan juga pendapat kalian semua, ujar Marcelo. Pendapat apa? Tanya Kenzo. Aku sudah membawa tubuh pamanmu kemari. Perkataan Marcelo membuat Kenzo sangat terkejut. Kenzo yang sedari tadi menahan diri agar tidak terlihat bergetar karena masih mengingat pamannya, sekarang tidak lagi bisa menahan getaran pada tubuhnya. Karena Marcelo mengungkit hal tersebut, kedua tangan Kenzo yang bergetar membuat garpu dan pisau menyentuh piring, hingga menghasilkan suara yang cukup bising. Zefa menurunkan garpu dan pisau dari tangan Kenzo, lalu menggenggam tangan remaja itu dengan erat di bawah meja. Tenanglah, bisik Zefa. Kenzo mengangguk. Dia menarik nafas, kemudian menghembuskannya beberapa kali. Setelah merasa tenang, Kenzo menatap Marcelo dengan tegas. Kenapa papa membawa tubuh orang itu ke tempat ini? Tanya Kenzo. Orang itu? Bukannya dia pamanmu? Tanya Marcelo. Benar, tapi dia adalah pengkhianat. Walau begitu, dia adalah orang yang telah membesarkanmu, ya kan? Kau masih boleh menganggapnya sebagai pamanmu, ujar Marcelo. Perkataan pria itu membuat Kenzo terdiam. Meskipun dia adalah pengkhianat, aku akan tetap menghargai jasanya, karena dia sudah bersedia membesarkan dan merawatmu sampai seperti ini. Kau juga tahu hal itu, kau sangat menyayanginya, karena itulah kau langsung membunuhnya, bukan menyiksanya. Marcelo memasukkan potongan daging ke dalam mulutnya. Iya, itu memang benar. Tapi kenapa papa sampai membawa tubuh paman ke mansion? Apa yang papa rencanakan? Tanya Kenzo. Aku berencana untuk mengadakan pemakaman demi menghormati pamanmu. Perkataan Marcelo membuat semua orang terkejut, termasuk Violeta. Kau akan mengadakan pemakaman untuk orang itu? Dia sudah mengkhianati Kenzo. Violeta terheran, padahal dia berpikir Marcelo akan membuang tubuh Samuel begitu saja, atau ya paling tidak dia akan membakar dan membuang abunya di laut. Sudah aku bilang, aku mengenang jasanya, dan yang aku kuburkan bukanlah dia yang pengkhianat, namun dia yang sudah merawat Kenzo. Karena itulah aku butuh pendapat kalian, terutama kau Kenzo. Bagaimana menurutmu tentang rencana ini? Haruskah aku melakukannya? Jika kau tidak setuju, maka aku tidak akan melakukannya. Keputusan utama ada padamu, ujar Marcelo. Kenzo terdiam. Dia berpikir dengan serius. Semua orang langsung menatap Kenzo. Itu bukan ide yang buruk, Kenzo. Lagi pula, seperti yang dikatakan paman Marcelo, yang dimakamkan bukanlah pamanmu yang pengkhianat, namun paman yang sudah merawatmu, ujar Maxim. Ya, aku sangat setuju. Bagaimanapun juga, dia sudah merawatmu dengan sangat baik, meskipun itu palsu. Ya, setidaknya aku tumbuh dengan baik, timpal Lian. Kenzo, coba ikuti kata hatimu. Seperti yang kau lakukan terakhir kali, ujar Zefa. Gadis itu menggenggam tangan Kenzo lebih erat dari sebelumnya. Aku setuju. Aku ingin memakamkan paman dengan layak, jawab Kenzo. Baiklah, kalau begitu aku akan menyiapkan pemakaman terbaik yang bisa aku berikan untuknya, ujar Marcelo. Di mana kau berencana untuk memakamkannya? Tanya Violeta. Entah kenapa dia merasa sedikit tidak enak. Aku akan memakamkannya di tempat yang sama seperti di mana aku memakamkan Susan. Jawaban Marcelo membuat Violeta terkejut. Marcelo, kau tahu kan? Kuburan itu hanya untuk orang-orang yang memberikan sepenuh hidupnya untuk Aguero. Dia memang pamannya Kenzo, tapi dia bukan bagian dari Aguero. Dan dia juga sudah menyerang Aguero.
Kau tidak bisa memakamkan orang seperti itu di sana. Bagaimana kata para pegawai lain nanti? Tanya Violeta khawatir. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Violeta. Aku sendiri yang akan memberikan penjelasan kepada para pegawai di mansion. Mereka mungkin akan tersinggung dan tidak setuju dengan hal ini. Tapi aku akan tetap melakukannya, ujar Marcelo. Zeva, memangnya tempat seperti apa itu? Tanya Kenzo yang tidak tahu apa-apa. Sangat sulit menjelaskan tempat itu. Begini aja. Susan adalah orang yang sudah mengasuh papa. Dia juga mengasuh diriku dan Zafi. Jawaban Zeva membuat Kenzo tersentak. Papa tidak perlu melakukan hal sejauh itu. Aku tidak membutuhkannya. Aku hanya perlu pemakaman yang layak. Benar apa yang dikatakan Mama. Paman tidak bisa berada di tempat seperti itu. Dia bukanlah bagian dari Aguero dan Paman telah memberikan kerugian pada Aguero, ujar Kenzo. Apa maksudmu, Kenzo? Kenapa kau bicara seperti itu? Pamanmu memberikan kerugian? Kau salah besar. Pamanmu memberikan dirimu kepada kami. Karena itulah kami telah mendapatkan lebih banyak keuntungan daripada kerugian. Lagi pula, dia adalah satu-satunya seseorang yang memiliki hubungan darah denganmu saat ini. Aku tetap akan melakukannya. Aku tidak akan menganggapnya mengotori makam tersebut, karena dia telah melakukan sejumlah jasa besar untuk Aguero. Keputusanku tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, tegas Marcelo. Baiklah, terserahmu saja. Violeta menghela nafas. Apa kau tidak mau mengatakan sesuatu? Tanya Zeva pada Kenzo yang terdiam. Terima kasih banyak, Papa, ujar Kenzo. Tidak masalah. Sekarang habiskan makanan kalian. Kita akan mengadakan pemakaman sore ini juga, ujar Marcelo.